Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids hari ini ya. Hari ini kita sudah sampai di akhir pekan ya. Oke, yuk anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kami, menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Ajar kami untuk kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Kita baca ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Impact Kids hari ini berjudul Loose the Cowbell. Nah, anak-anak, cowbell itu ya adalah lonceng yang dipasang di leher sapi. Nah, untuk apa pemiliknya memasang lonceng itu? Supaya mengetahui di mana sapi itu berada. Jadi kalau misalnya sapi itu hilang ya, nah dengan adanya lonceng itu si pemiliknya bisa diharapkan bisa mengetahui keberadaan sapi ya. Nah, ternyata katanya melalui kata-kata yang kita ucapkan setiap hari, melalui karakter, sifat, apa yang kita katakan kepada orang lain, nah itu dapat melihat apakah kita itu adalah anak-anak Tuhan atau bukan. Ya, tadi pada saat kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 itu adalah tentang kasih judulnya ya. Ternyata kasih itu sangat penting. Katanya kalau seseorang pandai bicara, tapi kalau dia nggak punya kasih, katanya suaranya itu hanya seperti apa tadi? Gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, nah kadang-kadang kita lupa untuk berbicara dengan baik kepada orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin kita pernah ngejek teman, ya, pernah berbicara kasar atau berbicara hal-hal yang menyakitkan. Ya, nah loose the cowbell itu ya berarti perkataan kita itu tidak menunjukkan bagaimana kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Padahal yang Tuhan ajarkan tadi di ayat 14 ya, katanya kasih itu sabar. Nah, kadang-kadang kita gak sabaran ya.
kasih itu murah hati, tidak pelit, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, nah jadi kita mau belajar bagaimana orang lain mendengar kasih Tuhan, mendengar bagaimana Tuhan sudah mati untuk kita, ya, melalui hidup kita, ya, melalui perkataan kita. Kalau kita berkata baik-baik, kalau kita berkata sopan, ramah satu dengan yang lain, tindakan kita juga sesuai dengan firman Tuhan, orang lain bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Mulut kita ingin kita pakai untuk menguatkan, untuk membawa damai, bukan untuk menyakiti, ya. Anak-anak, kadang perkataan itu ya bisa sangat menusuk seseorang, atau bisa juga membangunnya, bisa membuat orang sakit hati, ya. Misalnya kita pernah nih ya bicara, mungkin kita tidak bermaksud seperti itu, tapi kadang-kadang kita menyakiti orang lain. Wah, sampai orangnya tersinggung, misalnya ya, tidak mau lagi pergi ke gereja karena malas ketemu kita, ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau belajar kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang membuat orang lain merasa nyaman ya dengan kehadiran kita, bukan karena kita ada, wah, jadinya membawa aura yang negatif ya dalam kehidupan Kristen kita, ya. Nah, anak-anak, jadi ya, supaya hubungan kita dengan orang lain juga berjalan dengan baik, kita harus bertindak, berbicara dengan penuh kasih. Bukan kita menghakimi orang lain, ya kamu sih gak diberkati karena kamu malas doa, gak pernah baca Alkitab, gak pernah sekolah minggu, jadi Tuhan hukum kamu tuh, gitu ya, karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Pasti teman kita sedih ya, teman kita sedang kesusahan, teman kita sedang ditimpa masalah, kita malah menghakimi mereka. Padahal sebaiknya kita bicara menguatkan, ya, menguatkan mereka kalau mereka, teman-teman kita sedang ada masalah, sedang ditimpa kesulitan, ya. Oke, kita mau belajar menghibur teman kita yang sedang sedih, berkata sopan, memberi semangat, berbicara lemah lembut, ya. Dan kita juga mau belajar ya mendengarkan ya teman kita berbicara. Kadang-kadang teman kita misalnya belum cerita nih, belum beres, kita udah menghakimi duluan, kita udah menjudge duluan. Nah, kamu sih gitu ya, salah sih kamu gitu ya. Wah, orang-orang juga jadi tidak, teman-teman juga mungkin jadi tidak mau terbuka dengan kita ya. Padahal saat kita mau mendengarkan keluh kesah mereka, saat kita mau menghibur mereka, kita bisa memberikan kata-kata atau ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan teman kita yang sedang sakit, sedang sedih. Itu bisa menguatkan mereka, membuat mereka bangkit kembali ya. Banyak sekali ya anak-anak yang merasa dibully ya di sekolahnya, di rumah misalnya, mungkin merasa diperlakukan tidak adil oleh papa, oleh mama ya. Mereka tidak tahu harus datang kepada siapa, mereka merasa sendiri. Kita harus minta kepekaan ya kepada Tuhan kalau kita lihat teman kita yang mungkin merasa sedang sedih, sedang bad mood gitu ya, sedang kehilangan jati dirinya ya, kehilangan identitasnya. Kita mau rangkul mereka, kita mau bantu mereka ya. Dalam Kolose 4 ayat 6 kita belajar bagaimana katanya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi kata-kata yang kita ucapkan membuat teduh hati seseorang ya, membuat seseorang menjadi senang, semangat ya, bukan membuat sedih atau menangis ya. Tuhan ingin pakai mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang penuh kasih ya.
Jadi mari kita belajar untuk kita mengendalikan lidah dan mulut kita saat kita mau mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kita diingat, jangan-jangan perkataan saya bisa melukai orang lain nih. Tapi kita juga mau berkata bahwa hal-hal yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang penting ya. Kata-kata yang kita berikan mungkin baik, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Nah, balik lagi, kata-kata yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba anak-anak di sini ada yang pernah sedih nggak karena perkataan orang lain? Nah, coba kalian belajar juga untuk memaafkan ya. Kalau kalian pernah sakit hati misalnya ya karena perkataan guru, misalnya kata-kata perkataan teman atau orang tua, kita juga mau belajar memaafkan ya. Nah, kita juga mau belajar hari ini nih kata-kata apa ya yang baik yang bisa kita katakan pada orang-orang di sekitar kita hari ini. Pada mama, pada papa, pada adik. Nah, adik mungkin suka menyebalkan ya, pada kakak ya, kepada teman-teman mungkin yang kita temui hari ini ya. Nah, kalau kita pernah mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sedih dan Tuhan mengingatkan kita mau rendah hati ya. Kita mau, oh ya saya salah nih ya. Kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan. Lalu kita juga mau minta maaf sama teman kita yang mungkin kata-kata kita sudah membuat hati dia sakit dan terluka. Sorry ya, mungkin kata-kata saya kemarin menyakiti kamu ya, maaf ya. Kita mau belajar juga untuk mengatakan maaf kepada orang lain ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk kami berbicara baik dan tidak menyakiti kepada teman atau orang tua atau guru atau orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami lewat perkataan kami. Ajar kami supaya kami boleh mengasihi dan menceritakan dan men-sharekan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ingatkan kami Tuhan kalau kami mulai berkata yang tidak benar, mulai menghakimi, mulai mengucapkan kata-kata yang kurang baik, Tuhan yang boleh ingatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Impact Kids.